Salam sejahtera seluruh umat yang dikasihi Tuhan. Hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan. Hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Untuk memperingati Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-57, kami akan menampilkan video singkat mengenai apa itu hidup membiara, bagaimana kesaksian pengalaman hidup Romo, frater, suster, serta orang tua terpanggil. Semoga dalam video singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Hidup membiara adalah sebuah panggilan hidup yang dilandasi oleh sebuah kesadaran dan kebebasan. Jadi hidup membiara itu sebuah pilihan. Sampai saat ini dalam sejarah gereja, hidup membiara senantiasa terjaga dan dari generasi ke generasi terus berlanjut. Sebagai sebuah pilihan hidup, maka hidup membiara menjadi suatu respon seseorang bagaimana panggilan Tuhan itu ditanggapi. Sekali lagi dengan penuh kesadaran dan kebebasan. Yang mau dialami atau dari hidup membiara ini adalah menjadi sebuah tanda kesaksian. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk karya-karya pelayanannya. Maka pada kesempatan ini, khususnya kepada kita semua, orang tua maupun kaula muda, mari kita tetap mengapresiasi, memberi support dan mendoakan setiap orang yang memilih pilihan hidupnya dalam panggilan hidup membiara. Boleh frater memperkenalkan diri dulu, frater? Oke, nama saya Frater Steve Ramli. Saya dari Tarekat Hati Maria Takpernoda atau disebut CICM. Nah, saya lagi menjalankan tahun orientasi pastoral di Paroki Celbulan. Apa yang menarik frater untuk menjadi seorang biarawan? Pertanyaannya menarik sekali ya. Pertama-pertama yang membuat saya mulai merasa tertarik untuk menjadi seorang biarawan, ketika saya mendengar sharing dari para pastor yang bekerja di luar negeri, yang bekerja di Indonesia juga, mereka men-sharingkan pengalaman mereka dalam bermisi. Suatu waktu saya live-in di salah satu paroki yang kebetulan saya tinggal bersama dengan salah satu pastor orang Indonesia yang misionaris di Filipina. Saya tinggal di parokinya dan kami pergi mengunjungi salah satu daerah yang lumayan jauh. Dia mengatakan kepada saya begini, frater, kalau melayani di tempat seperti ini begini, kita akan mendapatkan rasa capek. Tapi kalau kau mau mencari kekayaan, mencari harta, di sini bukan tempatnya. Tapi kalau kau mau mengikuti ke Tuhan Yesus, mau mengikuti Kristus secara penuh, dan kau akan mendapatkan kebahagiaan itu di sini. Ada rasa sukacita tersendiri ya ketika kami bertemu dengan orang-orang di sini. Akhirnya di situ saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa kita memang dipanggil untuk menjadi seorang biarawan, memang dipanggil untuk melayani Tuhan, dan Tuhan itu hadir dalam diri orang-orang yang kita layani, dan itu akan mendatangkan sukacita yang mendalam. Pertanyaan keduanya, frater. Oke. Awalnya frater merasa terpanggil, itu perasaan frater seperti apa ya? Perasaan pertamanya itu biasa-biasa saja ya, karena waktu itu saya masih SMP begitu. Tiba-tiba ada romo datang, siapa yang mau tes seminari? Nah, waktu itu saya tidak malas mau untuk ikut kelas gitu ya. Saya bilang, saya satu romo. Akhirnya saya, karena kalau pergi tes kan harus tinggal di seminari 2 malam. Nah, paling tidak 2 hari itu lumayan lah ya. Mata pelajaran ya. Dan ketika saya mau mulai hidup dalam seminari, ada rasa, wah enak juga hidup dalam seminari ya. Kok nyaman gitu ya, frater? Ya. Ada jamnya untuk doa, ada jamnya untuk kerja, ada jamnya untuk olahraga, ada jamnya untuk nonton bersama. Dan
jam yang paling saya tunggu-tunggu itu jam olahraga. Iya, karena Iya, saya suka karena olahraga. hobi Iya, ya, iya, hobi iya. kaki, hobi olahraga. Jadi di situ juga kita ditata, diajar untuk disiplin, ya, disiplin benar, waktu. ya, disiplin. Dan setelah tahun terakhir di seminari menengah, terus ada majalah yang kebetulan dari seorang frater. Nah, judulnya, tulisan di luarnya ada tulisan yang mengatakan, "Hai kaum muda, beranikah engkau bermimpi untuk mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus?" Seperti slogan itu mengetuk pintu hati saya. Dan ketika saya membaca isi majalah tersebut, itu isinya ya berkaitan dengan pengalaman para frater, di mana mereka hidup dengan mengajar anak jalanan, hidup dengan living dengan para buruh. Pengalaman mereka itu yang membuat saya tertarik untuk ternyata menjadi seorang misionaris religius itu seperti ini. Apa pesan frater untuk kaum muda di Paroki Ciledug atau kaum muda di seluruh dunia ataupun kaum muda yang sedang menonton video ini, frater? Pesan saya, silakan bergabung dengan kami. Saya jamin pasti kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang kalian tidak dapat temukan di luar sana. Dan seperti yang dalam slogan pertama yang saya bacakan, saya juga mau memberikan slogan itu kepada orang muda. Hai kaum muda, beranikah engkau bermimpi untuk mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus? Jika Anda berani bermimpi, come and join us. Romo, kenapa Romo memilih hidup untuk membiara sebagai morning imam? Wah, pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan oleh setiap orang yang baru ketemu Romo atau yang juga yang lama ketemu Romo. Romo memilih menjadi seorang imam, hidup membiara menjadi seorang imam karena suatu pengalaman tersendiri ketika Romo sebelumnya sudah pernah kerja dan ada suatu kerinduan ketika merayakan sebuah perayaan Ekaristi di satu paroki dan ada kegembiraan, sukacita, kok saya pingin seperti seseorang yang sedang mempersembahkan misa itu, yang tidak lain adalah seorang imam, seorang pastor. Maka dari pengalaman inilah Romo pingin mencoba masuk dan melamar CICM. Ketika hidup membiara, bagaimana suka dan duka dari Romo sendiri? Nah, apa yang saya alami dalam hidup membiara sebagai seorang imam tentu ada suka dan dukanya. Kalau dibuat presentasinya lebih banyak suka atau duka, tentu lebih banyak sukanya. Sukanya ini yang menjadi penyemangat kita untuk terus berjuang dalam hidup panggilan ini. Kalaupun ada duka, itu bagian dari bumbu-bumbu untuk mengalami kembali sukacitanya. Maka kalau sebuah permenungan Romo, apakah hidup membiara itu banyak lebih menyenangkan atau tidak, itu relatif lah. Bagaimana kita menyikapi setiap fenomena peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi secara pribadi Romo mengalami lebih banyak yang menggembirakan. Menggembirakannya ya Romo, iya. ya. Lalu Romo, pertanyaan terakhir nih ya Romo ya. Siap. Pesan Romo untuk orang muda yang untuk menanggapi panggilannya itu seperti apa Romo? Tuhan senantiasa menganugerahkan panggilan kepada setiap orang, termasuk panggilan hidup berkeluarga ataupun hidup membiara. Maka mari kita mencoba untuk melihat setiap peristiwa hidup kita, perjalanan hidup kita, apa sih yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita akhirnya dengan kesadaran itu dan dengan kebebasan kita memilih panggilan hidup mana yang mau kita jalani. Dua-duanya toh mulia di hadapan Tuhan, hidup membiara ataupun hidup berkeluarga. Tapi mari kita menyikapi dua panggilan ini dengan penuh keyakinan didasarkan dengan iman kita. Sebagai Romo juga, Romo mengharapkan kaula muda untuk memberi ruang, memberi waktu untuk merefleksikan, melihatlah bagaimana hidup, pilihan hidup untuk hidup membiara, dan silahkan memulai atau melangkahkan perjalanan hidup ke hidup membiara. Dan orang tua juga, kalau ada anak-anak kita punya cita-cita, punya keinginan, kehendak untuk hidup membiara, mari kita support, kita arahkan dengan baik, kita dukung untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk pelayanan kita dalam gereja. Bagaimana cara untuk menjadi imam Katolik? Mari kita saksikan ilustrasi berikut ini.
Lalu bagaimana dengan karya pelayanan seorang suster? Perayaan Ekaristi menjadi pusat dan sumber kehidupan bagi persekutuan kami. Semua suster terlibat dalam tugas kerasulan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perutusan yang diterima oleh kongregasi sebagai persekutuan. Kesuburan karya kerasulan kami tergantung dari persatuan kami dengan Tuhan. Setelah berkarya sepanjang hari, kami melakukan adorasi dan doa Vesper atau ibadat sore untuk bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tetapi semua itu tak lepas dari peran serta dan dukungan orang tua. Berikut salah satu kesaksian dari orang tua terpanggil. Respon saya waktu itu minta anak saya itu dicari informasi mengenai wacana bakti, ya saya agak terkejut juga. Karena kok kenapa ini langsung minta dicari informasi mengenai wacana bakti. Setelah saya telepon ke sana, ternyata tinggal ada gelombang kedua, dan itu pun 2 hari yang akan datang, yaitu tepatnya hari Sabtu, harus sampai di sana untuk mengikuti tes. Sebelum jam 3 harus sudah sampai di sana. Akhirnya saya tanyain kembali bahwa tetap mau tes ke sana, ya saya antar ke sana dan nginep di sana. Seiring berjalannya waktu, ya setelah kita melihat setelah beberapa tahun dan hasil refleksi dia,
setelah studi berapa tahun kan dia harus membuat refleksi. Akhirnya kita akan tambah support karena dia menikmati akan kehidupan di sana. Jadi kita orang tua ya support dan berdoa aja. Semoga dia semakin menikmati panggilannya di sana. Pesan untuk orang tua, biasakan anak-anak untuk ikut kegiatan di gereja maupun di lingkungan, serta apabila ada keinginan anak untuk masuk, sebaiknya orang tua support saja, karena panggilan itu akan kelihatan seiring berjalannya waktu. Dia akan merasa terpanggil atau kehidupannya dia bisa menikmati sana atau enggak, nanti akan kelihatan. Itu aja sih. Cara hidup membiara memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara memiliki amanat tersendiri, yakni kehadiran dimensi Allah dalam hidup manusia. Dalam rangka Hari Panggilan Sedunia, marilah kita semakin mendukung panggilan dari muda-mudi kita, anak-anak kita. Let's come and join us.